Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa para khatib mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan yang ada pada dalam diri kita masing-masing. Ketakwaan yang mampu membawa kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang mampu mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya awali khutbah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa yang beramal soleh, baik mukmin laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan mukmin, maka kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, dan akan diberi balasan yang lebih besar lagi dalam kehidupan akhirat kelak, yang lebih daripada yang telah mereka perbuat. Ibnu Abbas, Ali bin Abi Talha, Ikrimah, kemudian Wahb bin Munabbih, dan sahabat yang lainnya menuturkan yang tertuang dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan hayatan thayyibah di sini adalah merupakan rizki yang halal, rizki yang baik, rasa qanaah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasa kebahagiaan dan juga kebaikan di dunia ini. Hal tersebut dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa ammal kafir fayut'am biha fid dunya min amalin fid dunya wa hatta idza aqbala ilal akhirah lam yujza biha fil akhirah. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendalimi seorang mukmin pun. Dengan kebaikannya dia akan diberi balasan di dunia dan akan diberi balasan yang lebih besar di akhirat kelak insyaallah taala. Wa amal kafir, adapun orang kafir, maka dia atau mereka hanya diberi balasan di dunia dari pekerjaan yang mereka lakukan di dunia ini. Adapun di akhirat, maka kebaikan mereka yang kerjakan di dunia sama sekali tidak mendapatkan balasan di akhirat kelak. Dengan demikian, seorang muslim senantiasa berada di atas tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun orang kafir, maka mereka hanya mendapatkan balasan di dunia saja. Adapun di akhirat, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 124, "Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akan kami berikan mereka kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin atau muslim harus meyakini bahwasanya rizki yang datang dari langit, dari bumi, berupa harta, anak-anak, perkebunan, kehormatan, kebahagiaan, itu semuanya adalah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada binatang melata pun mendapatkan bagiannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada binatang melata pun di atas dunia ini melainkan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas rizkinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali setelah semua rizkinya telah diterima. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang terbaik untuk mencari rizki tersebut. Dengan demikian, kebaikan dan setiap bentuk kebaikan dari kadar rizki di makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang telah ditentukan, maka tidak ada seorang pun yang memiliki kewenangan untuk menolak ataupun menahan rizki tersebut, dan tidak ada merubah, tidak ada yang bisa merubahnya. Sebab jika seseorang berpikir demikian, maka dikhawatirkan akan terjerumus kepada kemusyrikan. Ingin rezeki yang banyak, mendatangi dukun. Ingin mengerjakan atau punya hajat, ngitung dino, hitung hari, kata orang Jawa bilang begitu. Mau mendirikan rumah, dihadapkan ke sana karena rezekinya akan datang, percaya rezekinya akan
datang dari sana, dan ritual-ritual lainnya yang itu semuanya akan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam hal rizki adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki sesuai dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi banyak rizki, ada pula yang diberi sedikit rizki. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keturunan, dengan nasab, dengan kedudukan yang tinggi, dengan seseorang yang berperilaku atau mengerjakan maksiat. Sama sekali tidak ada hubungannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluknya untuk suatu hikmah dan tujuan yang Allah sendiri kehendaki. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala An-Nahl ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizqi." Dan Allah melebihkan di antara kalian atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Namun yang terjadi adalah banyak orang yang telah dikaruniakan Allah rizki yang melimpah, kedudukan yang baik, kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat, namun mereka belum mendapatkan atau belum merasakan kenikmatan atau kebahagiaan yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena mereka tidak di dalam jalan dan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, mereka yang mungkin diberi rezeki Allah dalam kekurangan atau pas-pasan, tapi justru mereka lebih sering mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, karena mereka tahu bahwasannya inilah rizki yang ditakdirkan Allah kepada mereka, sehingga mereka menerimanya dengan rasa qanaah, mereka menerimanya dengan sabar, karena hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang bunyinya adalah waqna min rizkika minad dunya fa innar rahman faddala ba'di ibadihi ala ba'din bir rizki. Hendaklah engkau merasa puas dengan rizki yang diberikan Allah kepadamu, karena Ar-Rahman atau Allah Subhanahu wa taala melebihkan rizki atas sebagian yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan berikutnya adalah hendaknya rizki yang kita terima dijadikan sebagai wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innama khalaqallahu al-khalqa liya'buduhu wa innama khalaqar rizqa lahum liyasta'inu biha fi ibadatihi. Bahwasannya atau sesungguhnya Allah menciptakan hamba-hamba ini, Allah menciptakan makhluk ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk untuk beribadah kepadanya. Dan Allah memberikan rizki kepada mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin terdengar subhat di antara kita bahwasanya
Allah Ta'ala memberikan banyak rezeki kepada mereka yang berbuat maksiat, bahkan kepada non-muslim sekaligus. Sementara orang-orang muslim dalam keadaan kekurangan, kelaparan, menderita, dan sebagainya. Maka sebagai seorang muslim harus benar-benar memahami dan bersikap bahwasanya hal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ujian, untuk cobaan hidup di dunia ini. Sehingga ketika dia mendapatkan ujian itu dijalani dengan sabar, dijalani dengan baik, insya Allah dia akan mendapatkan kemenangan. Perlu dicatat bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki bukanlah tanda bahwasanya itu adalah kecandaan Allah kepada mereka, bukan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 126, "Wa man kafara fa ummatihi qalilan tsumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir." Ya. Ketahuilah barang siapa yang kafir, dan orang kafir pun kami beri mereka kenikmatan sementara, namun selanjutnya kami paksa mereka untuk menjalani siksa di api neraka, sedangkan api neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka marilah kita renungkan bahwasannya apa-apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita, hendaklah benar-benar hal tersebut bisa kita jadikan sebagai wasilah atau sarana untuk bisa beribadah lebih baik dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya wa huwa qa'imun ala ma'siyatillah falyahdhar fa innama hiya istidraj." Jika kamu atau jika kalian melihat Allah memberi rizki kepada seorang hamba, sementara hamba tersebut masih terus berkelimang maksiat, maka ketahuilah bahwasannya hal tersebut adalah istidraj, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Maka hadirin sekalian, hendaknya kita tetap untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla." Bahwasanya janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah-jamaah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun seorang muslim sudah tahu bahwasanya rizki sudah ditentukan sejak di kandungan ibunya masing-masing, namun mereka tetap tidak bisa tahu, ya. Tidak seorang pun mengetahui pendapatan rizki hari ini ataupun sepanjang hidupnya.
Dan ini semua tentu mengandung hikmah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Dan tidak seorang pun tahu dengan persis, dengan pasti apa yang akan dia usahakan, dan tidak seorang pun tahu di mana atau di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikian semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.